Halo, halo, halo. Balik lagi di channelku, Eforce. Yep, kita akan bermain game baru yang berjudul Voice of Nature. Ini game dibuat sama anak Indonesia, ya anak bangsa lah ya. Aku ketemunya kemarin itu di Facebook. Dan dia tuh ngasih linknya dan ya aku download terus jadi deh sekalian ke pengaturan bentar. Udah kita mainkan cewek atau cowok. Gue lebih dominan cewek sih, jangan lewati cerita, kasih aja dia namanya Pioner. Gasken. Loading. Ini masih demo ya. Lihat di pojok kanan bawah itu. Oke. 2 kuku serigala. Kemudian serbuk peri. Apa perlu tambahin serbuk peri lagi? Tanda tanya. Apa nih, mau summon kah? Jari goblin, lalu bahkan terakhir Crystallium Berry. Kenapa aku harus pakai buah langka ini untuk eksperimen yang belum tentu berhasil? Padahal bisa gunakan bahan lain. Harusnya. Tapi ini semua demi eksperimen. Oke. Buah cherry. Ya gak sih? Wahai roh yang mendiami tanah kegelapan, datanglah dan penuhi panggilanku. Sosok yang lepas dari nirwana dan mengembara tanpa akhir. Namamu terikat dengan benang merah, jemarimu meraih keagungan penyihir Azur. Dengan ini, aku menyambut kedatanganmu. Sihir tingkat 7, Summoning Spirit. Wih, nge-summon dia. Naga, please naga. Lah manusia bro. Hah? Apa nih anak-anak? Manusia? Apa maksudnya ini? Kenapa manusia? Lah, kok beda ya dari artnya sama karakternya? Ini di mana? Ya, ngesummon manusia dia, bro. Nah, bingung sendiri deh. Kamu di rumahku, tepatnya di Moonspringville. Kenapa manusia sih? Kayak nggak suka gitu deh. Maaf, aku tadi panik. Sebenarnya kamu ada di sini karena kesalahan eksperimen. Eksperimen apaan pakai summon, bro? Seharusnya sih naga. Aku saja tidak tahu kenapa kamu yang mencuri sihir panggilanku. Sihir? Benar. Akulah orang pertama yang berhasil mengembangkan sihir pemanggilan. Desert Witch Mirella, penyihir terhebat di benua ini. Penyihir? Kamu? Siapa lagi penyihir di ruangan ini? Jangan-jangan kamu juga penyihir? Sebentar, ini pasti prank kan? Ya ampun. Pura-puraan. Apa katamu? Puran apa katamu? Kamu pasti shock setelah teleportasi tadi. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab dan memulangkanmu ke rumah. Jadi katakan, di mana kamu tinggal? I don't know. Nusa Karta? Di mana itu? Lah, ini tahun berapa? 1304 RE. Revolusi. Biasanya kan sebelum Masehi ya. Kenapa kamu bertanya? Kapan perang dunia pertama terjadi? Perang dunia? Kamu bicara apa sih? Sulit dipercaya lah. Hah?
MC. Aku aja nggak tahu asal-usulmu dari mana. Kok tiba-tiba nanya perang dunia? Tunggu, tidak mungkin. Kau tahu benda ini? Ini namanya smartphone. Wow, tidak, apakah itu semuanya ala sihir? Ternyata benar, aku pindah dunia. Jadi eksperimenku gagal total. Kalau master sampai tahu bisa gawat. Bagaimana ini? Tenanglah, harusnya aku yang panik. Tahu nih, NPC-nya nih. Bye-bye, aku harus tenang. Maaf, kamu namamu siapa tadi? Iya, ini guys, nama cantik banget. Pionir, memulangkanmu itu tidak bisa. Lah, marah kita. Aku tidak tahu cara memulangkan orang dari dunia lain. Katanya penyihir terhebat di benua ini. Tahu nih, penyihir terhebat juga punya batasan, tahu. Lah, tenang saja, aku akan berusaha mencari tahu sihir yang bisa memulangkanmu. Beri aku 2 tahun. 2 tahun? Maka aku pastikan kamu bisa kembali ke dunia asalmu. 2 tahun, bro. Kelamaan. Semua butuh proses, tidak ada yang instan. Mau tidak mau, kamu harus tinggal di dunia ini selama 2 tahun. Untuk tempat tinggal, tidak mungkin aku tinggal di rumahku selama 2 tahun kan? Loh, kan MC kita cewek, bro. Gak apa-apa kan kalau cewek, lu juga cewek. Masalah ini akan kudiskusikan dengan Guild Master. Siapa tahu beliau punya solusi. Jadi sekarang kamu bisa istirahat dulu di sini. Aku akan ke Adventure Guild. Jadi jangan kemana-mana, oke? Aku akan kembali di pagi hari. Roger. Dia pergi ke itu, ketemu Guild Master. Oke, jadi gamenya udah mulai. Di sini ada joystick. Ini untuk ngedes. Oh, ada itu infinity-nya. Oh, loncat. Oh, bisa loncat. Tapi dia loncat berarti maju. Bisa duduk. Emang kosong ya? Sebentar. Oke. Ini kenapa nih? Ruangan ini tampak berbahaya. Aku bisa merasakan aura mencekam dari sela-sela pintu. Iya juga ya. Kenapa ya? Sebuah rak buku yang penuh tentang hal-hal sihir. Tidur. Lah. Iya kan? Tidur serumah mereka. Aduh, kepencet tempat tidur lagi. Lah. Belum lihat dunia luar, woi. Akhirnya kamu bangun juga. Nah, kaget kita. Tidurmu pulas banget, aku jadi tidak tega membangunkanmu. Guild Master sudah memberimu izin untuk tinggal di Moonspirnvale sampai aku menemukan cara untuk memulangkanmu. Warga desa di sini ramah-ramah. Aku yakin kamu pasti akan betah di sini. Untuk tempat tinggalmu, nanti Guild Master yang akan memberitahumu. Ayo, ikut aku ke Adventure Guild. Lokasinya tak jauh dari sini. Jadi jangan kemana-mana dan ikuti aku terus ya. Oke, kakak Mirella. Quest baru. Menjalani kehidupan baru, ikuti Mirella sampai ke Adventure Guild untuk bertemu dengan Guild Master. Bentar, kita keliling dulu. Resep pembuatan ramuan. Apakah penyihir itu yang membuat semua ramuan berbahaya ini? Ya, mungkin. Ini kan rumah dia. Wow. Ikutin aja dah. Lucy. Bentar. Ngomong dulu. Kakak siapa? Nggak pernah lihat. Nama aku Lionel, aku orang baru di desa. Oh, warga desa baru yang dimaksud penyihir terhebat di benua ini. Penyihir terhebat itu Mirella. Ya, Kak Mirella. Memangnya siapa lagi penyihir terhebat di benua ini selain Kak Mirella? Oke. Oh ya, perkenalkan nama aku Lucy dan aku suka kupu-kupu. Hehehe. Kak, lihat deh kupu-kupu yang aku tangkap. Cantik kan? Kupu-kupu ini cuma ada di musim semi aja loh. Nanti aku ajak kakak main bareng aku sama temanku yang namanya Billy. Pasti seru deh, aku jamin. Oke, Lucy. Suka kupu-kupu dia. Kemana kita? Lihat sini, Lionel. Oke. Tatkala aku tahu kamu ingin sekali menjelajah desa ini, tapi untuk sekarang cukup ikuti aku, oke? Jangan sampai tersesat loh. Enggak, spam terus. Oke, dialognya gitu-gitu aja. Utara, kediaman Friends, kediaman Zeri, kediaman Mirella. Timur, balai kota, toko kelontong, toko bunga, Adventure Guild, Sweet Cafe, perpustakaan, penginapan Lindara.
Selatan, peternakan Jack. Barat, hutan Greenwood. Barat. Yang mana barat, yang mana utara, mana selatan nih? Mau bisa ngambil? Ya udah ambil dulu deh. Ambilin bunga-bunga ungu ini. Udah nggak ada lagi. Yeay. Lihat sini Lionel. Oke. Sejauh ya. Ada chest. Adventure. XP pengalaman yang diperoleh dari kegiatan menyelesaikan misi atau kegiatan harian. Toko kelontong. Oh ini dari jam 8. Udah buka dong. Coba buka. Tidak dapat masuk ke rumah nih. Loh. Kan di situ tertulis sudah jam 9. Pojok kanan atas. Nah ini Adventure Guide. Ayo kita masuk sekarang Lionel. Keren ya. Ada kayak jembatan gitu. Masuk nih. Oke. Oh itu kayak hero itu guys di ML. Oh kirain. Ternyata kakek-kakek ya. Selamat pagi Pak Tua dan juga Lydia. Dia adalah orang yang aku bicarakan tadi malam. Joseph, perkenalkan, namaku Joseph, Good Master yang bertanggung jawab di Moonspring Fair. Namaku Lydia, satu-satunya resepsionis di Adventure Guild ini. Kamu juga bisa anggap aku asisten dari Joseph. Beliau sudah menjelaskan situasinya kepadaku. Izinkan aku meminta maaf atas apa yang dia lakukan padamu. Oke. Penyiar gadungan ini berada di bawah pengawasanku. Jadi apapun perbuatan gilanya, maka aku yang ikut bertanggung jawab juga. Aku bukan penyiar gadungan. Jadi izinkan aku menyambutmu dengan hangat Lionel. Selamat datang di Moonspring Fair. Mau tidak mau, kamu harus tinggal di sini sampai penyiar gadungan ini menemukan cara untuk memulangkan. Ya, aku akan memulangkan dia nanti. Kalau begitu, sisanya serahkan kepada kalian. Aku izin pamit. Kau tidak akan pergi kemana-mana, penyiar gadungan. Katanya Guild Master sendiri yang bilang aku akan bertanggung jawab. Bukan berarti kau lepas dari tanggung jawab. Kau harus mencari cara agar Lionel bisa kembali ke dunia asalnya. Kalau soal itu, tidak akan lepas tanggung jawab. Tapi kalau di luar itu, kepala aku. Baiklah, kembali ke topik utama. Lionel, sayang sekali. Saat ini aku tidak punya rumah untuk kamu tinggali di desa ini. Terus gimana dong? Bukannya desa kita punya rumah dan lahan pertanian terbengkalai di bagian timur? Mengenai itu, rumah dan lahan itu milik salah satu warga yang telah lama meninggal. Saat ini rumah dan lahan itu sudah menjadi hak milik kerajaan dikarenakan tidak adanya keturunan yang mewarisi lahan tersebut. Berarti aku jadi gelandangan. Kami tidak sejahat itu sampai membiarkanmu jadi gelandangan. Kabar baiknya, rumah itu dijual dengan harga yang murah. Tapi karena situasimu saat ini, terus kamu tidak punya uang. Karena itu kami memberikanmu tawaran. Bagaimana kalau kamu bekerja dengan kami sebagai petualang di Adventure Guild? Dan kamu bisa tinggal di penginapan Lindar selama setahun penuh secara gratis. Wow. Terima bro. Mau progres kan? Itu baru semangat. Kalau begitu misi pertamamu adalah berkenalan dengan orang-orang di Moonspring Fair. Wah, itu ide yang bagus. Dengan begini, kamu bisa lebih akrab dengan para warga. Beritahu aku jika kamu sudah menyapa setidaknya 15 orang warga desa. 15? Setelah itu, kita akan ukur kemampuan sihirmu. Sihir? Apa aku bisa menggunakannya? Kita tidak akan tahu sebelum kamu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Baiklah, sembari kamu menyapa warga desa, aku akan memberitahu Ran, pemilik penginapan Lindar, mengenai dirimu. Tenang saja, aku akan merahasiakan kamu dari dunia lain. Mengenai lokasi penginapan, tidak sejauh yang kamu kira, letaknya tepat di sebelah Adventure Guild. Sebelah Adventure Guild? Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa lagi deh. Dan seperti itu kita yang menyebalkan. Aku duluan ya, Lionel. Kalau ada sesuatu, jangan ragu untuk tanya padaku. Oke. Mirella, terus Joseph, terus siapa lagi satunya? Oke. Ini siapa sih namanya? Lilia, astagfirullah. Allah.
Hola hola. Selamat datang di Adventure Guild. Ada yang bisa bantu? Apa nih? Berbincang. Cuaca cerah ya, dan mengapa ada banyak berkas yang perlu dikerjakan? Haha, kenapa aku harus jadi resepsionis? Ya nggak tahu. Pesan quest tidak dapat mengakses fitur ini di versi demo. Oh iya, masih demo ya. Victoria, senang bertemu dengan Anda, Lumiere. Perkenalkan, namaku Victoria, kesatria pengembara dari kerajaan Fleur. Fleur? Apa Anda tahu seharusnya saya belum datang ke Moon Springfield di awal tahun. Tapi karena sang developer pohon muda ingin membuat saya muncul di versi demo, jadi penulisnya harus membuat dialog khusus untuk saya. Nah, ini guys, nama developernya tadi ya. Kalau kalian mau kunjungi, silahkan kunjungi. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya diberi kemampuan breaking the 44th wall kan? Itu karena sang penulis tidak ingin memberikan spoiler dialog saya sebelum Voice of Nature rilis penuhnya. Bagi penulis, saya adalah karakter yang paling sulit untuk dibuat dialognya. Sudah 3 jenis dialog dia buat dan hampir gila karena saya. Alasan itulah penulisnya tidak ingin memperlihatkan dialog asli saya. Penulisnya, sayang banget sama kamu ya. Itu Anda saja yang menilainya. Lah, baiklah Leonard, selamat menikmati versi demo Voice of Nature. Kita akan berbincang normal saat full rilis nanti. Saya akan menunggu dengan sabar sampai waktu yang tiba. Karena itu, jangan beli game lain ya, tetap tunggu Voice of Nature. Yap, kalau ada waktu ya Victoria. Mohon maaf banget nih. Kalau ada waktu, kalau sempat. Gak sempat ya, maaf. Oke, di balai kota. Apa nih ransel? Kayak game ini ya, Minecraft. Itu untuk udah ngapain pegang susu, woi. Nggak usah. Kita baca. Utara. Alun-alun toko roti, klinik kebun Emily. Sisi timur desa, selatan gerbang selatan, barat toko kayu Harley, hutan Greenwood. Udah, dan di sini, tunggu. Wah, kayak Lukas bro. Bikin kaget aja. Jangan muncul tiba-tiba. Lah, kok tahu sih? Ya sudah, sama-sama kaget. Fair kan? Hahaha. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihatmu di sekitar sini. Petualang atau turis? Leonard, kenalan Mirella. Oh, jadi kamu temannya Mirella. Salam kenal, aku friends. Karena kamu orang baru di desa ini, bilang aja kalau butuh bantuan. Di desa kecil ini kita harus saling membantu. Baiklah, salam kenal friends. Mantap, sebelum aku pergi, ada pertanyaan untukmu. Sayur apa yang dia malah ngejokes loh ya. Jokes. Apa ya? Jangan nyerah dulu, coba tebak. Apa ya? Nyerah. Sayur. Ya, tapi nggak masalah. Sayur yang diam jawabannya. Semut. Har. Stop mute. Udah dulu ya. Apa coba jokesnya? Di game aja bisa ngejokes. Mailbox. Punya orang itu. Oh ini. Penjualan. Ada senjata ya. Kita keliling dulu lah ya sebentar. Oh bisa duduk. Itu ikannya. Berenang bisa. Loncat juga bisa. Sing. Oh ya, main air nih, nggak ada yang peduli kah? Keren sih, bisa berenang. Menemukan item, dapat ikan semua. Dapat ikan sama XP. Maaf ya agak ini suaraku. Tenggorokan deng. Lah, terus kenapa di situ dikasih kayak terus ini? Oh ini Lydia. Oke. Ini nih Mirella. Harusnya suruh Nurpati datang hari ini. Aku
sedang menunggu surat dari master. Cuaca cerah begini biasanya berempati bakal cepat selesai. Ngomong-ngomong, apakah kamu tertarik untuk membeli sesuatu yang berhubungan dengan sihir? Lo jualan juga rupanya. Mahal kali bah. Oh set. Terima kasih. Ya elah, beli aja enggak. Mahal banget. Wow, keren. Ini tekan yang ini ya. Apa? Tanggal ini. Itu sebut. Alam. Lain. Ini ada toko kelontong. Oh, bisa nge-zoom gitu. Tuh. Ada titik-titiknya. Oh, besarnya mapnya. Ini balai kota, danau perak, sama pemandian air panas. Victoria udah di situ aja. Wow, luas banget. Oke deh, bentar deh. Kita progressing dulu ya. Langsung aja, takutnya kelamaan. Siapa nih? Gerian. Oh, hai nak, ada perlu apa? Mau jadi kamu Leoner yang Joseph bicarakan. Perkenalkan, namaku Gerian, pemilik Lindara Bar. Oh dia. Penginapan Lindara dan Lindara Bar itu sama. Bedanya saat malam penginapan berubah jadi bar. What? Wih, istriku. Kalau belum, temuilah dia di penginapan. Dia akan menunjukkan kamar yang baru. Tenang, semuanya sudah kurapikan. Jadi kau bisa beristirahat dengan nyenyak malam ini. Ya sudahlah, aku akan kembali beraktivitas. Jika butuh bantuan, beritahu aku atau istriku. Gerian. Thank you ya. Oke, masuk. Selamat datang di penginapan Lindara. Kamu terlihat lelah, petualang, atau cuma orang sesat? Orang sesat. Tersesat. Oh, jadi kamu orang yang dibicarakan Pak Joseph. Namaku Rana, pemilik penginapan Lindara. Sepertinya kamu seumuran dengan anakku, Ren. Sudah ketemu sama dia? Dia anak tante. Astaga, belum. Nanti juga bakalan ketemu. Kamu kan bakal tinggal sementara di penginapan. Hehehe. Iya, jangan khawatir. Tante malah senang. Tante! Semakin ramai, semakin cerah. Biar penginapan besar ini tidak terlihat seperti rumah hantu. Ayo, ku antar ke kamarmu. Oke. Ini dia, masuk ke isi kamar. Hanya gambar sederhana, tapi korak kamu menyukainya. Oh, nggak apa-apa, bagus dong. Kalau suka kita buat thumbnail lah sebentar. Keren. Senang dengarnya. Biayanya tidak usah dipikirkan, semua ditanggung bill pasti. Jangan khawatir, kan kamu bisa membeli rumah nanti. Usaha dan kerja keras pasti memberi buah yang manis. Oke. Aku pergi dulu. Kalau butuh sesuatu, cari aku atau suamiku ya. Suamimu aja tadi barusan keluar. Bisa cari suaminya kalau mau ketemu. Mau nanya sesuatu. Lo udah datang aja, astaga. Untung tempat ini belum kujadikan gudang anggur. Lah, kamar yang bagus kan? Pemandangan desa terlihat dari jendela. Suara bising di bawah tidak terlalu terdengar juga di sini. Namun yang perlu kau khawatirkan adalah hujan. Atapnya sedikit berlubang, tepat di atas kasur. Lah, jadi siapa yang bira atau apapun itu, biar kasurmu tidak basah kalau hujan. Aduh, khawatir sekali. Harap kamu bisa terbiasa hidup di desa ini. Baiklah, kurasa aku akan kembali bekerja. Jadi kalau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Oke. Dan yap, kita sudah selesai dialog. Dan kita
kita keliling sebentar. Tidur simpan dulu. Bentar, jangan dulu. Simpan dulu. Ya udah semua. Nah, selesai. Biarin, nggak usah lagi ada nyimpan-nyimpan barang. Dah, kita lihat dulu guys. Menjalani kehidupan baru. Kayak itu quest kita nanti ya. Dan ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau gamenya seru dan ada yang tinggalin komen, like, aku mungkin bakal terusin buat game apa nih tadi namanya, Voice of Nature, panggilan dari alam ya kalau diartikan bahasa Indonesia, dengan developer yang bernama Pohon Muda. Dan yap, sekian dari aku. Kita lanjut di next video. Bye 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 bye.